semuanya, kembali lagi bersama kita di vlog tugas pagi. Bos. Bapak orangnya. Museum ini diresmikan oleh Presiden kedua kita, Bapak Soeharto, bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun dari Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April tahun 1980. Di sebelah aku ini ada patung Presiden pertama kita, Bapak siapa? Soeharto. Iya betul, Bapak Soekarno waktu itu lagi berpidato dalam sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Nah, pidatonya itu berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born, atau lahirkanlah Asia yang baru dan Afrika yang baru. Ini ada Bapak Pandit Jawaharlal Nehru. Beliau merupakan Perdana Menteri dari India. Dari mana? India. Ya, kemudian di sebelahnya ada Bapak UNU. Beliau merupakan Perdana Menteri dari Burma, atau kalau sekarang itu Myanmar. Dari mana? Myanmar. Ya, dan di sebelahnya lagi ada Bapak Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden pertama kita. Di tengahnya ada kursi kosong tempat duduknya Bapak Soekarno. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Ali Sastro Amijoyo. Beliau merupakan Perdana Menteri dari negara kita Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Sarjan Kotalawala. Beliau merupakan Perdana Menteri dari Ceylon, atau kalau sekarang itu Sri Lanka. Dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Ali. Beliau merupakan Perdana Menteri dari Pakistan. Nah, di belakangnya juga udah ada banyak banget bendera. Itu sesuai dengan jumlah negara yang ikut menjadi peserta Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Jadi kita bakal cari tahu mengenai latar belakang kenapa Konferensi Asia Afrika itu harus dilaksanakan. Guys, gue nge-vlog. Jaga deh. Isi rotan yang dulu dipakai. Ih, kemana balikin? Kurang habis. Ih, kemana balikin? Kemudian ada mesin Tix dan juga Telex. Boleh ke sebelah sini langsung aja. Oh, siap. Itu lah. Oke teman-teman, di panel ini kita bakal belajar soal latar belakang kenapa sih Konferensi Asia Afrika itu harus dilaksanakan. Pertama, adanya kolonialisme. Apa kolonialisme? Penjajahan. Iya betul, penjajahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa negara kita juga pernah mengalami penjajahan oleh bangsa lain seperti Jepang, Belanda, Portugis, dan lainnya. Nah, ternyata teman-teman, penjajahan ini juga dirasakan di benua lainnya, khususnya di benua Afrika, di mana di benua Afrika itu ternyata lebih parah teman-teman, karena adanya diskriminasi ras, atau di sana itu disebut dengan apartheid. Kemudian teman-teman, poin lainnya itu adanya Perang Dunia Kedua teman-teman. Nah, Perang Dunia Kedua ini teman-teman itu hancurnya banyak negara-negara, tapi menimbulkan dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah adanya kebangkitan bangsa Asia dan Afrika. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwa negara kita Indonesia itu salah satu negara yang berhasil merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan dibomnya dua kota di Jepang. Kota apa? Iya betul. Kemudian dampak negatifnya adalah adanya perang dingin teman-teman. Nah, perang dingin ini tuh merupakan perang ideologi di mana antara dua kekuatan besar, blok barat dan blok timur, antara Amerika dan Rusia. Teman-teman juga bisa mendengar ya suara pidato Bapak Soekarno waktu itu. Nah, teman-teman, di sini kita bakal belajar soal pertemuan pendahuluan sebelum adanya Konferensi Asia Afrika. Nah, teman-teman, ini tuh dimulai dari sepucuk surat yang dikirimkan oleh Perdana Menteri dari Sri Lanka, yaitu Bapak Sarjan Kotalawala, di mana beliau mengundang 4 negara, ada Indonesia, India, Myanmar, dan juga Pakistan. Nah, kemudian pada saat pertemuan di Tugu ini, Bapak Soekarno tuh menitipkan sebuah amanah kepada Bapak Ali, di mana beliau kan merupakan Perdana Menteri dari kita ya. Nah, menitipkan pesan bahwa sampaikanlah cita-cita negara Indonesia. Indonesia ingin mengadakan konferensi seperti Kolombo, akan tetapi yang cakupannya itu lebih luas antara dua benua. Nah, di sana tuh ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama ada konflik Indochina. Kemudian yang kedua ada agresi komunis internasional. Yang ketiga ada persoalan kolonialisme. Dan yang terakhir ada penlombaan senjata. Nah, di sini tuh apa aja teman-teman yang dibahasnya?
Nah, yang dibahasnya itu ada agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang itu apa aja buat nanti konferensi Asia Afrika atau sepekan dari konferensi Asia Afrika. Nah, teman-teman bisa dilihat dari foto sebelah sini ya. Ini pada tanggal 18 April tahun 1955, di mana masyarakat pada pukul 6 pagi itu sudah memadati jalanan. Nah, mereka tuh semangat untuk menyambut kedatangan para delegasi. Mereka juga memakai pakaian nasional dari setiap negaranya, teman-teman. Nah, mereka tuh berjalan dari titik 0 km kota Bandung di depan gedung Sampurna. Ada yang tahu? Tadi. Ya, dari sebelah sana Ya, sampai ke sini. Nah, ternyata teman-teman mereka tuh berjalan dari sana ke sini tuh ada filosofinya atau Bandung Kopi itu ada filosofinya apa? Di mana setiap langkah yang mereka ambil itu artinya mereka bisa menentukan nasib negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain. Nah, teman-teman, ternyata sesampainya di Gedung Merdeka mereka disambut oleh lagu kebangsaan kita atau lagu Indonesia Raya dan dipukul pidato pembukaan konferensi Asia Afrika oleh Bapak Soekarno dan dipilih oleh Bapak Ali sebagai ketua konferensinya. Ada 3 sidang, ada sidang komite politik yang pertama. Ini tuh diketuai oleh Bapak Ali Sastroamidjojo. Ini membahas apa aja? Membahas mengenai hak asasi manusia, persoalan-persoalan rakyat, dan juga memajukan perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini ada sidang komite ekonomi. Ini diketuai oleh Bapak Ruseno yang ini. Nah, ini membahas mengenai perkembangan kerjasama ekonomi, kemajuan perdagangan, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman boleh langsung ke sini aja. Kemudian yang terakhir ada sidang komite kebudayaan. Nah, teman-teman, ini diketuai oleh Bapak Muhammad Yamin. Ini membahas mengenai memperoleh pengetahuan kebudayaan. Nah, konsepnya juga teman-teman, di sidang komite kebudayaan ini tuh awal mula di negara kita itu ada pertukaran pelajar, scholarship atau beasiswa kayak gitu, itu dimulainya dari sini gitu ya. Oke, sampai akhirnya sidang penutupan pada tanggal 24 April dilaksanakan kembali di Gedung Merdeka ini. Ada 6 poin, teman-teman, hasil dari konferensi Asia Afrika yang kemudian diformulasikan menjadi dasar sila Bandung. Tapi teman-teman ada 4 poin intinya aja. Yang pertama adalah kesetaraan, kemudian yang kedua kerjasama internasional, kemudian yang ketiga hidup berdampingan dengan negara lain, dan yang keempat menghormati kedaulatan negara lain. Ini juga ada contoh ulasan pers nasional dan internasional juga ya, teman-teman. Santai dik Didi. Di sini kita bakal belajar soal apa sih dampak dari adanya konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah negara-negara yang berhasil merdeka, teman-teman. Ada sebanyak 36 negara yang berhasil merdeka setelah 10 tahun diadakannya konferensi Asia Afrika. Yang kedua adalah dampaknya adanya konferensi-konferensi lain yang dihasilkan dari semangat solidaritas Asia Afrika. Yang terakhir, teman-teman, boleh di sebelah sini. Ini adalah gerakan non-blok. Nah, ini tuh nyambung sama perang dingin yang tadi, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita bersikap netral, tidak memihak blok manapun. Sekarang ke Gedung Merdeka. Sekarang ke mana? Bebas pesawat. Guys. Ada apa di sini? Mama Hatta. Ya, makasih. Terima kasih. Astagfirullah, Talita. Astagfirullahaladzim. Ini guru bagaimana ini? WC. Jangan WC. Kesorot, sorry. Oh. Wow. Keren. Jadi kita berada di Gedung Merdeka ya, yang dimana dilaksanakannya konferensi pers Asia Afrika dari 25 negara. Dan ini kita tempat pidatonya Soekarno, Bapak Soekarno. Sidang konferensi Asia Afrika. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu mengenai sejarah gedung ini. Teman-teman,
Gedung ini tuh dulunya merupakan toko kelontong milik orang Tionghoa yang kemudian dibeli oleh Belanda, dijadikan sebuah restoran mewah bernama Society. Nah, jadi teman-teman pada waktu dulunya tuh gedungnya itu cuma ada gedung sebelah sana aja yang tadi kita di museum itu. Nah, kemudian dilakukanlah renovasi pertama oleh seorang arsitek bernama Bapak Schumacher, di mana beliau menambahkan sayap bagian barat ini dan dijadikan sebagai ballroom, teman-teman. Jadi yang sebelah sana restoran, sebelah sini itu ballroom. Nah, kemudian pas renovasi kedua, teman-teman, itu hanya pengubahan gaya gedung gitu. Jadi dulunya tuh pakai gaya Art Deco yang Bapak Schumacher tadi. Kemudian pas sama Bapak Albers itu tuh digunakan gaya international style. Jadi dulunya itu kotak. Jadi lebih melengkung gitu kalau misalkan terlihat dari pinggir jalan gitu ya. Nah, kemudian pas masa penjajahan Jepang, teman-teman, gedung ini juga sempat diambil alih oleh Jepang. Di mana gedung sebelah sana yang tadi kita belajar di sana itu dijadikan sebagai bar atau Yamato, dan sebelah sini dijadikan sebagai pusat kebudayaan Jepang atau Daikowa Kaikan. Sampai akhirnya pada 7 April tahun 1955, gedung ini diambil alih oleh pemerintah untuk dipersiapkan menjadi tempat pelaksanaan dari konferensi Asia Afrika. Yang di depan ini, paling depan itu yang tiangnya warna silver, itu merupakan peserta konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, kemudian yang belakangnya itu merupakan peserta dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 2005, teman-teman. Nah, itu tuh sebagai perayaan ke-50 tahun konferensi Asia Afrika. Kemudian teman-teman, untuk KTT itu ditandai juga dengan gong sebelah sana. Itu merupakan gong perdamaian. Oh, satu lagi, itu sebelah gong itu ada batu. Itu tuh merupakan simbolis bahwa dulu gedung ini juga sempat dipakai sebagai MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Look at this. Jadi kita sudah ya tadi penjelasan dari Kak Ismi ya. Oke, sekarang kemana nih? Kemana? Kayak itu dewe tuh. Ke museum tadi aja. Ke museumnya lagi? Bah? Iya, nggak apa-apa Cen. Baik. Ayo Jal. Vlog. Ke museum. Mana sih itunya? Kita akan kembali lagi ke museum. Toilet Afghanistan. Di sini ada manusia-manusia. Di sini ada Ocha, Teh Ocha. Di sini ada Mama Ata. Bisnis dong, bisnis. Oh, Mama Ata mau ke toilet tuh guys. Di sini ada apa ya? Teh Ocha. Di sini ada guru kita, anak skena. Tengah tuh absen. Di sini saya anomali tidak dikenal guys. Di sini ada nggak tahu itu bisa apa. Di sini ada non ini. Di sini ada Caterine. Di sini ada Ilham Pepe. Di sini ada Sela. Di sini ada Sayu, Nayasa kok. Di sini ada Ilham Permin. Di sini ada Jistiani. Di sini ada Enggis KB. Di sini ada Lili Salola. Lah, di sini ada anomali tidak dikenal yang bernama ini. Di sini ada bule. Iya, kenapa saya toilet Afghanistan. Wah, nice info guys. Kota komplek. Jadi ngacai. Udah guys, iya guys bang. Oke guys, jadi setelah dijelaskan oleh pemandu kita tadi oleh Kak Ismi, jadi ada salah satu poin yang saya sukai di sini itu dampak positif dari Asia Afrika yang ada di belakang saya. Nah, dampak positif dari Asia Afrika tersebut, jadi awalnya kan Asia Afrika itu awalnya cuma ada 25 negara doang yang ikut di konferensi pers Asia Afrika. Nah, setelah adanya konferensi pers tersebut, jadi setelah ada pers tersebut tuh ada 30 negara yang jadi merdeka ya, tertera dari 2 Asia yang jadi merdeka dan sisanya lagi 28 dari Afrika gitu. Nah, kalau dari Asia tersebut ya ada Singapura sama Malaysia. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali poin tentang dampak positif dari konferensi pers yang diadakan di Bandung. Salah satu bentuk positifnya yaitu bisa di sini.
Yaitu daftar-daftar negara yang merdeka pada konferensi pers ya. Jadi ada 30 negara, terdiri dari 28 Afrika, dari negara Afrika, dan 2 negara dari Asia. Dan 2 dari Asianya itu ada Singapura dan Malaysia ya. Saya lihat negara-negara yang merdeka setelah dasawarsa konferensi Asia Pers ya, terdiri dari ada 30 negara, 28 dari Afrika dan 2 lagi dari Asia. Sedikit penjelasan dari konferensi pers yang dilaksanakan di Bandung ya. Jadi ada perwakilannya itu dari 5 negara, itu ada India, Pakistan, Pakistan teh, Sri Lanka, dan sisanya Indonesia ya. Ada Muhammad Hatta, Muhammad Ali, dan ada Soekarno ya. Sisanya saya tidak tahu lupa lagi. Karena kantina kondusif ya di museumnya sebanyak orang, jadi kita bisa menjelaskannya ya. Jadi nanti saja guys jelaskannya. Di belakang saya ini ya, awalnya kan konferensi pers Asia Afrika itu ada 25 negara kalau nggak salah ya, 25 negara atau berapa negara gitu. Nah setelah sekian zaman ya, setelah maju ada sekitar ada 110 atau 120 negara gitu yang sekarang join ke Asia Afrika gitu. Nah, Aing perwakilan Afghanistan. kayak di belakang saya itu ada gong ya. Kan Asia Gong Afrika itu ada banyak negara-negara. Nah, gong ini tuh adalah gong perdamaian, koneksi Komite Perdamaian Dunia. Gong ini dibuat pada tahun 2015 untuk menjadi simbol kerjasama negara-negara Asia Afrika gitu. Nah, ini guys gongnya. Batuna yuk bat. Deket. Itulah tugas kita ya di Gedung Asia Afrika yang ngebahas tentang latar belakang, sejarah, bagaimana bisa terjadinya, dan dampak positif dan negatifnya. Tapi negatifnya nggak tahu sih orang apa. Masalah positifnya ya. Oke, dadah. Terima kasih sudah Terima menonton. kasih.